Sungguh mencengangkan, pucuk pimpinan lembaga anti korupsi KPK Firly Bahuri kini malah jadi tersangka atas kasus dugaan korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo, bekas Menteri Pertanian. Namun Firly enggan bergeming, dirinya siap melawan semua tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Firly berulang kali menegaskan tidak pernah memeras siapapun. Saudara, pada hari Rabu malam, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri sudah menjadi tersangka. Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah pun janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Polisi telah memeriksa 91 saksi dan 7 ahli. Sejumlah barang bukti terkait kasus ini telah disita, termasuk ikhtisar LHKPN Firly sejak 2019 hingga 2022. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Mendengar bos KPK jadi tersangka, sejumlah mantan pegawai KPK melakukan selebrasi dengan mencukur rambut mereka di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan di hari Kamis kemarin. Mantan Komisioner KPK Abraham Samad ikut dalam aksi cukur rambut ini sebagai simbol desakan bersih-bersih internal KPK. Selain aksi cukur rambut, sejumlah poster dukungan bersih-bersih KPK juga dibentangkan. Kehadiran kami di sini karena kami ingin harapan pemberantasan korupsi tetap diletakkan di KPK. Oleh karena itu, KPK yang diyakini ada melakukan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus segera diselesaikan dan diusut semuanya. Karena masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang itu perlu untuk dibereskan sehingga KPK-nya bisa tidak disandra. Namun pihak Firly Bahuri melalui kuasa hukumnya justru berniat untuk melawan melalui jalur hukum. Pra-peradilan menjadi salah satu opsi. Ian Iskandar selaku kuasa hukum Firly Bahuri mengatakan bahwa keberatan dengan status tersangka yang disandang oleh kliennya. Pasalnya saat Firly diperiksa sebagai saksi di tanggal 16 November lalu, pemeriksaan masih bersifat normatif soal pekerjaan. Tidak ada materi substansi yang dituduhkan termasuk soal pemerasan dan gratifikasi. Untuk penetapan ini juga mengagetkan kami ya. Terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyidik Polda. Ya kita semalam pun sempat berkomunikasi pagi tadi juga sempat berkomunikasi kan. Ya tentu saja kita akan melakukan upaya hukum ya, melakukan semacam perlawanan lah terhadap penetapan beliau sebagai tersangka ini. Pra peradilan. Bisa saja upaya itu yang akan kita tempuh ya. Sementara itu KPK menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firly Bahuri masih sebagai Ketua KPK karena kepres pemberhentian Firly belum ada. Kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Kita sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Dan ini dia saudara, kasus yang menyeret Firly bergulir usai foto ini beredar bersama dengan Syahrul Yassin Limpo saat itu di sebuah lapangan badminton. Foto pertemuan ini diduga terjadi pada 2 Maret 2022. Dan dalam foto ini terlihat Firly sedang duduk dengan mengenakan baju olahraga dan bersepatu. Sedangkan Syahrul Yassin Limpo kala itu mengenakan kemeja dan celana jeans. Namun Firly menegaskan bahwa pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga. Firly membantah ada tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian. Saya menyatakan
di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Pengusutan kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan SYL cukup memakan waktu. Apalagi Firly beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan polisi sebagai saksi. Firly tidak datang saat agenda pemeriksaan yang kala itu dilayangkan di panggilan tanggal 8 dan juga tanggal 14 November 2023. Setelah beberapa kali mangkir, Firly akhirnya datang ke Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 16 November 2023 untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap bekas mentan SYL. Usai pemeriksaan, Firly bungkam dan menutup wajahnya menggunakan tas saat masuk ke salah satu mobil yang membawanya keluar dari Mabes Polri. Firly membantah mangkir dari panggilan polisi. Di sini Firly mengatakan dirinya harus melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK dan semua sudah dikomunikasikan dengan penyidik. Pahami bahwa kami dipanggil untuk minta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Ya, kita kembali lagi ke dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Isu dugaan pemerasan ini berembus kencang pada masa SYL saat itu ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Jadi menurut KPK, korupsi yang dilakukan Syahrul dan tersangka lainnya berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN Eselon 1 dan 2 di Kementan. Setiap bulannya saat itu SYL diduga meminta setoran mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat dari para pejabat Kementan. Uang panas yang telah dikumpulkan SYL ini ternyata digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya seperti membayar cicilan kartu kredit dan juga cicilan mobil mewah Alphard. Nah, saat dirinya tengah disorot soal dugaan pemerasan, Firly tiba-tiba malah berbicara soal kasus Harun Masiku. Pada tanggal 14 November lalu, Firly menyebut sudah menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap Harun Masiku pada 3 minggu sebelumnya. Namun Firly memastikan masih melakukan pencarian di mana posisi Harun Masiku. Melihat langkah Firly, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menduga ditekennya surat penangkapan terhadap Masiku adalah upaya Firly untuk berlindung di balik kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya. Lalu pertanyaannya, siapa sih sebenarnya si Harun Masiku itu? Harun Masiku ini adalah buron atas kasus dugaan suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Harun menjadi 1 dari 4 tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Mantan kader PDI Perjuangan itu ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020. Dan merespons kasus hukum yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden akan segera menerbitkan keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Istana telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Izin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Tak gentar, Firly pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Menurut pihak PN Jakarta Selatan, sidang pra-peradilan perdana Firly Bahuri akan dijadwalkan pada 11 Desember mendatang. Kita akan lihat nanti, saudara, bagaimana kasus ini akan bermuara akhirnya.
Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Joko Widodo bermain sepak bola bersama anak-anak Papua. Selain berhasil memasukkan bola, Jokowi ternyata juga harus kebobolan saat menjadi penjaga gawang.